Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara, kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Dihimbau untuk para jemaat dan pengerja yang ingin menggunakan toilet selama ibadah berlangsung, dihimbau untuk menggunakan toilet yang di bawah. Kita mau siapkan hati kita saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena saat-saat terindah dalam hidup kita itu adalah saat-saat kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di saat kita bisa menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan, itu satu kesempatan yang luar biasa, amin. Amin. Kita siapkan hati kita saudara, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk terus datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan di sore hari ini Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, di ibadah raya kami sore hari ini Tuhan, Engkau hadir mengurapi setiap hati kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Engkau membebaskan setiap hati-hati yang terbelenggu Bapa. Bahkan Engkau membangkitkan setiap hati-hati yang sudah terpuruk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kerinduan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Terus mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bangkitkan setiap rohmu, naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih biji matamu terus Engkau pelihara. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, dan jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwa, katakan dengan segenap hatimu, kami datang kepadamu Tuhan dalam kerinduan. Sebab kasih-Mu yang mengubahkan kami, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan
hadapan Tuhan, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau permata dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Engkau tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Jadikan kami indah Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagi. Sekali lagi, Kau yang membentuk setiap kami menjadi indah Tuhan. Jadikanku indah dan semakin indah bagi. Di muka bumi hanya memuliakan nama-Mu saja. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Jangan batasi Tuhan untuk bekerja di sore hari ini. Tidak ada satupun yang bisa membatasi Engkau, Tuhan, untuk masuk dalam setiap hati kami, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, menyembah-Mu di sore hari ini. Kami begitu mengucap syukur. Kami punya Allah yang hidup dalam hidup kami. Kami punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami punya Allah yang terus memelihara hidup kami. Bangkitkan setiap roh kami yang sudah tidur, Tuhan. Bangkitkan setiap roh kami yang sudah mati, Tuhan. Mulut-mulut yang menyembah-Mu. Jangan diam, terus menyembah Tuhan di sore hari ini, saudara. Sungguh indah hadirat-Mu, Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau yang terus memelihara hidup kami sampai saat ini, Tuhan. Engkau yang terus memegang teguh hidup kami. Ini tangis, ini jerit kami di hadapan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang selalu membuka tangan-Mu bagi setiap hati kami yang hancur. Engkau Bapa yang terus memeluk setiap hati-hati orang terluka.
kuduskan setiap kami Tuhan. Karena tanpa kekudusan kami tidak dapat melihat Engkau. Tanpa kekudusan kami tidak bisa bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Kami bebaskan roh kami untuk bercakap-cakap dengan Engkau pada sore hari ini. Terus menyembah Tuhan, terus angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Rohmu tercurah bagi setiap hati kami Tuhan. Rohmu datang bagi setiap hati kami Tuhan. Bersama malaikat-malaikat di surga kami menyembahmu Tuhan. Kami tidak memiliki apapun Tuhan untuk kami berikan kepada Engkau Tuhan selain hati dan hidup kami Tuhan. Dan segalanya yang kami miliki Tuhan, semuanya daripada Engkau Tuhan. Dan kami kembalikan hanya kepadamu saja Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada Jesus kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Sama-sama bangkit berdiri saudara. Yang ku miliki, semuanya daripada. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Semua yang kami miliki hanya milik-Mu saja Tuhan. Kami membawa setiap korban syukur kami sore hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu sungguh luar biasa. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih buat korban syukur hari ini ya Bapa. Terus urapi setiap kami Tuhan. Biarkanlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Memiliki roh haus lapar akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan membuat jalan-jalan baru Tuhan bagi setiap kami. Terobosan demi terobosan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Baik dari pelayanan, keluarga demi keluarga. Engkau akan berkati Tuhan tempat ini lebih lagi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya di sini ada tabu Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Jiwa-jiwa datang ke tempat ini lebih lagi Tuhan. Pertobatan demi pertobatan terjadi di tempat ini ya Bapa. Berikan setiap hati kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah di hadapan-Mu, menjadi hati yang lemah lembut, memiliki hati lemah lembut di hadapan-Mu, hati yang mau bersyukur, mau dibentuk ya Bapa, hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap berkat atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, keamanan ada di Indonesia, segala pemulihan ada terjadi di Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan akan menyingkirkan segala sakit penyakit, segala krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Bahkan lempengan-lempengan tektonik tidak akan terjadi di Indonesia. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia diberkati Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat Indonesia yang jaya, Indonesia yang makmur, Indonesia yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Terus Engkau memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia, baik pemerintahan di kota sampai di desa. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati pemimpin yang ada di Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil, para Menteri DPR, MPR sampai jajaran yang terendah. Berikan setiap pemimpin yang ada di Indonesia roh takut akan Engkau, kebijaksanaan, kejujuran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami ada di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Gembala Pembina, Gembala Rayon, Gembala cabang atas tempat ini Bapak Rudi Siregar. Tuhan akan pakai setiap Bapak rohani kami untuk menjadi alatnya Tuhan. Tuhan, terus Engkau yang memberkati setiap pelayanannya. Engkau memberkati setiap keluarga mereka masing-masing. Engkau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru untuk Bapak rohani kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tempat ini. Terus Tuhan kuduskan, tahirkan tempat ini ya Bapa. Berkati usaha yang ada di tempat ini Bapa. Berkati lingkungan yang ada di tempat ini Bapa. Biarkanlah tempat ini menjadi saluran berkat-Mu. Pertobatan demi pertobatan jiwa terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur atas tempat ini. Ini semua karena anugerah yang terbesar bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang datang sore hari ini Bapa. Berkati setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi setiap umat-Mu sore hari ini. Yang mengalami sakit akan Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kelemahan akan Tuhan kuatkan. Yang mengalami masalah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba pelayan Tuhan yang bulan ini berulang tahun. Terus Tuhan Kau berikan kesehatan, panjang umur Tuhan. Dari aspek kehidupannya Engkau memberkatinya, dari pelayanannya Kau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur umat-Mu setia dan taat di tempat ini akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami Bapak Rudi Siregar. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk gembala kita Bapak Rudi Siregar. Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan itu turun atas gembala kami dan Ibu Vivi. Berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas gembala kami sore hari ini. Berkat kesehatan, kekuatan yang baru turun atas gembala kami sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menjadikan gembala kami kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Anes, Nathan di dalam pendidikan dan pelayanan mereka masing-masing. Berkati generasi muda ini lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan persiapkan hati pikiran kami. Kalau firman-Mu ditabur sebentar di tempat ini, boleh bertumbuh berakar semakin kokoh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang lebih meriah. Sebab kami mau datang ke bait-Mu Tuhan, menaikkan pujian-pujian yang baru bagi Engkau. Haleluya. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang hebat dalam hidup kami. Haleluya. Katakan bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Kami mau datang ke bait-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya bagi yang berlindung, bagi yang akan bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai. Sekali lagi, akan bersorak-sorai. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab dan bawasan-Mu untuk selamanya, untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Haleluya. Mau lebih semangat lagi saudara? Angkat tanganmu, angkat tangan dia dua-duanya. Di atas kepala, di atas kepala. Tepuk tangan, satu hentakan. Sekali lagi, yes. Lagi, yes. Katakan ya, bareng-bareng, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, ya, untuk selamanya. Sekali lagi sambil tepuk tangan. Kasih haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Masih semangat? Masih antusias? Amin. Haleluya. Sekali lagi sorakan na 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 na. Sebab kasih-Mu tak, biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan. Memuji di atas gunung dan di dalam samudra dan di dalam kakiku, tanganku ku angkat padamu. Haleluya, bersyukur. Kakiku melompat, kakiku melompat. Haleluya, sebab Kamu bersiap. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi, na na na, yes. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji-Mu saja Tuhan. Di atas langit dan di dalam samudra. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu. Bersyukur. Melompat di hadapan Tuhan. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur. Haleluya. Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Sudah berkeringat, amin. Masih antusias. Sekali lagi teriakan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Angkat tanganmu sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu terus dalam hidup kami Tuhan. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. 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 Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib,
jalan kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib. Tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadikan setiap kami semakin berhikmat, yang mendidik setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu memulihkan
sebab rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup, sebab kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Dan saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dengan lembut. Kaulah segala. Amin. Yes. Mari jemaat angkat tangan saudara. Mari fokus kepada Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan. Para orang tua dari anak-anak ini, dengan iman, angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari kita memberkati anak-anak ini. Kaulah yang ku Yes. pandang selama hidup. Yes. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Biar kibut saja. Biar kibut saja alunkan pujian ini. Jemaat, engkau sambil berdoa, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan dengan iman, engkau datang kepada Tuhan. Dan sore hari ini, engkau memberkati anak-anakmu. Dengan iman percayamu, mari kita bawa anak-anak ini kepada Tuhan. Sebab mereka adalah anak-anak kesukaan Tuhan. Bapa di dalam surga, sore hari ini Tuhan, hamba-Mu akan melepaskan blessing bagi anak-anak kami ini. Pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi turun melimpah bagi setiap kami, bagi anak-anak kami. Tahirkan, kuduskan tangan hamba-Mu ini, sebagaimana Engkau mengurapi hamba-Mu, sebagaimana Engkau menuntun memimpin hamba-Mu dan gereja-Mu ini Tuhan. Maka demikianlah Tuhan, Engkau menuntun, memimpin, melindungi anak-anak kami ini, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Mereka tumbuh sehat,
Mereka kuat, hikmat surgawi, kecerdasan Allah turun melimpah bagi anak kami. Dalam nama Yesus. Dengan lembut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam hidup, Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kau layak ku pandang selama hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengasihimu, Ya Tuhan Yesus. memuliakanmu, Bapa dan Raja. Dalam nama Yesus. Kaulah segalanya. Terimalah. Di dalam hidup, Dalam nama Yesus. Terimalah. kerajaanmu, Dalam nama Yesus. kebenaranmu, itu Dalam nama Yesus. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ya Tuhan Yesus. Mengasihimu, Semakin dekat kepada Tuhan. memuliakanmu, Bapa dan Terus Raja. Bahwa anak-anak dekat makin dekat kepada Tuhan. Yes. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, Mari terus pandang kepada Tuhan. kerajaanmu, Ya. kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu. Katakan. Raja. Serahkan haleluya. Oh yes. Yes. Ya. Kami siap diberkati oleh firman-Mu yang adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Supaya kami tidak tersesat di tengah perjalanan hidup yang Engkau percayakan bagi kami. Supaya kami tidak menjadi kalah di dalam setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada atas kami. Hamba-Mu sebentar menyampaikan pesan-Mu, urapi hamba-Mu Roh Kudus. Tanpa-Mu maka firman ini hanya sebatas tulisan. Namun biarlah kiranya firman ini jadi rema, hidup dalam setiap kami yang menerima dengan penuh ucapan syukur dan sukacita.
yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, puji Tuhan. Saudaraku, suatu saat saya ketika dalam perjalanan, ya, dan karena saya kan sekarang udah ada pakai supir ya, jadi saya banyak di tengah perjalanan juga banyak merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa dan juga mendengarkan katakanlah khotbah-khotbah. Nah di tengah-tengah itu saudaraku, saya terpikir tentang satu hal, apa itu? Yaitu ketika saya mendengar ya dan juga memperhatikan, yaitu katakanlah keluhan-keluhan dari jemaat dan juga keluhan-keluhan dari pelayan Tuhan tentang gereja kita ini. Kenapa sih ibadah harus pindah-pindah? Kenapa sih ibadah harus di sana dan ibadah harus di sini? Kenapa enggak beli ruko aja? Ataupun kenapa harus gini, kenapa harus gitu? Banyaklah hal-hal yang saya dengar tentang hal itu. Saya percaya bahwa sesungguhnya itu adalah kerinduan saudara, jemaat, dan pelayan yang Tuhan kasihi. Nah, kita punya kerinduan dan kita punya maunya ini, maunya itu. Akan tetapi saya perhatikan tidak banyak di antara kita yang bertindak dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan setiap kita. Saya percaya bahwa kerinduan saudara, kerinduan kita adalah hal untuk memuliakan Tuhan. Dan itu adalah baik dan berkenan adanya. Katakan amin. Saudaraku, tetapi ada satu yang saya khawatirkan. Apa itu? Ini pemikiran saya, ya, bahwa ini memang saya harus kerjakan. Sebab ini adalah bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saya sebagai satu implementasi atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan, limpahkan bagi saya dan bagi keluarga. Sebagai bentuk satu tanggung jawab dan respon saya di dalam meresponi panggilan yang Tuhan berikan. Ya. Tetapi tahukah saudaraku kasih dalam Tuhan bahwa jika saya melakukan ini, maka tentunya juga saya percaya Tuhan juga pasti akan memberkati saya. Dan jika kita semua melakukan dan mengerjakan hal ini, tentunya juga pasti Tuhan juga memberkati saudara. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tetapi sementara mungkin di antara mereka yang bersikap skeptis, yang bersikap tidak dengan sungguh-sungguh, dengan tidak melakukan hal apapun, maka saya juga yakin mereka tidak akan melihat dan mereka tidak akan menemukan kebaikan dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak semua kita, jemaat yang Tuhan kasihi, kerinduan kita, hati kita adalah untuk melihat bagaimana Tuhan melakukan satu perkara yang besar bagi gerejanya sebagai satu kesaksian. Setiap kita sebagai jemaat yang bertumbuh dan membangun kehidupan rohani di tengah-tengah gereja pelayan yang Tuhan percayakan. Ketika kita bertumbuh dan semakin dewasa, maka saya percaya berkat Tuhan pasti bagimu dan bagi saya. Saudaraku, visi gereja kita tahun yang lampau adalah paradigma yang baru.
merubah satu paradigma yang lama untuk memiliki satu paradigma yang baru. Ketika mungkin pada saat itu kita ada di satu ruko yang ada di Keranji, dan Tuhan paksa kita untuk keluar dari sana, dan kita ditempatkan Tuhan dan diberikan satu tempat yang Tuhan percayakan, yaitu di Hotel Aston lantai 3 ruang regensi. Meski dengan segala pengorbanan dan daya upaya yang harus kita lepaskan, akan tetapi saya mau katakan bahwa apa yang kita lakukan itu belum sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dan di balik penderitaan itu ada satu kemuliaan yang Bapa nyatakan bagi pribadi, bagi Kristus Yesus. Dan saya percaya dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dan kita alami, saudara harus percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Bulan kemarin saya menyampaikan, ketika gembala pembina kita menyampaikan, mengutip satu firman Tuhan, bagaimana umat Tuhan pada saat itu membangun bait Allah. Bagaimana umat Tuhan pada saat itu mereka abai, mereka melupakan bait Allah yang runtuh menjadi satu reruntuhan di kitab Hagai katakan. Ketika mereka sudah Tuhan lepaskan dari Babel dan kembali ke Yerusalem, mereka hidup dengan segala berkecukupan, tetapi mereka melupakan pembangunan bait Allah. Yang mana pada zaman itu bait Allah adalah satu center tempat di mana umat Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dikisahkan pada saat itu bahwa mereka makan tetapi mereka enggak kenyang. Mereka minum tetapi mereka tetap haus. Mereka menggunakan pakaian tetapi mereka tidak merasakan kehangatan. Mereka menabur tapi mereka tidak menuai. Atau mereka mendapat upah, mereka bawa pulang tapi terbuang masuk ke dalam pundi yang berlubang. Maka firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. 2-3 kali ayat firman Tuhan berkata demikian. Dan kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai untuk menyampaikan. Sehingga kemarin saya sampaikan 3 hal. Yang pertama yaitu membangun manusia rohani kita. Untuk mengalami satu paradigma yang baru, ada satu pemikiran paradigma yang baru, yaitu untuk membangun manusia baru kita. Sehingga kita tidak tinggal tetap di dalam konsep dan cara berpikir yang lama, tetapi masuk dalam satu konsep pemikiran yang baru. Sehingga kita tidak memiliki satu prinsip dan satu pola kehidupan berjemaat yang lama, tetapi memiliki satu konsep pemikiran, yaitu kehidupan jemaat yang baru. Katakan amin. Yang kedua juga berbicara tentang bagaimana membangun bait Allah, rumah Tuhan pada saat itu. Kalau saudara baca, ketika mereka pada akhirnya mengambil bagian untuk mengerjakan itu, firman Tuhan katakan, perhatikanlah, bukankah benih itu tidak akan pernah habis, dan bahkan aku akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini masuk dalam visi kemarin, bulan lalu. Sehingga saya mengerti, ketika Tuhan sudah hantarkan kita dan paksa keluar dari tempat yang lama dan menerima satu tempat yang baru, bahkan Tuhan tambahkan dan berikan tempat ini, dibutuhkan satu pesan tahun yang lampau, yaitu paradigma yang baru. Yang terus harus berkembang mengikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan mau dibawa kemana arah gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Maka Tuhan ingatkan, membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal, terkadang saya terfikir tentang hal itu. Akan tetapi, jangan sampai ada di antara kita jemaat para pelayan Tuhan, engkau sebagai jemaat jangan pernah engkau hanya berpikir
bahwa itu adalah bagian para pelayan, itu adalah bagian Pak Gembala, pemimpin gereja. Dan apa yang saudara bisa lakukan dan berikan, maka lakukanlah itu. Masuklah dalam doa untuk menggenapi apa yang menjadi kerinduanmu. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, seperti firman Tuhan katakan, untuk tetap hidup di dalam kasih dan mengasihi setiap mereka. Katakan amin. Dan pada bulan ini kita masuk di dalam bulan yang Maret. Perhatikan tuntunan ini, saudaraku. Masuk di dalam bulan yang Maret. Ketika kemarin dalam pertemuan itu, gembala pembina kita menyampaikan, mengingatkan, yaitu tentang bagaimana pelayanan Nabi Elia yang ada di dalam kitab 1 Raja 18 ayat 20 sampai dengan 39. Saudara, kita tidak perlu baca karena waktu tidak panjang. Dan kita akan belajar, saudaraku, dari seorang Nabi Israel yang membuat bangsa Israel bertobat. Alkitab katakan rakyat itu telah berlaku timpang dan bercabang hati dengan menyembah Baal-Baal. Saya yakin tidak ada seorang pun yang ada di dalam ruangan ini. Dan saya yakin percaya tidak ada seorang pun jemaat di tempat ini, jemaat gereja Betel Indonesia, Bumi Kranji Plaza, Hotel Asto dan Ruko Kenari yang menyembah Baal-Baal. Cuma sedikit. Haleluya. Tetapi yang perlu kita waspadai dan perhatikan adalah spirit dari Baal-Baal ini. Agar supaya kita membuang dan tidak menghidupinya, menjauhkannya. Tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena pertolongan Tuhan, Roh Kudusnya yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita sehingga berkata tidak terhadap hal-hal, yaitu spirit-spirit Baal-Baal, penyembahan berhala. Maka ada 3 hal yang Tuhan pesankan melalui Nabi Elia ini. Yang pertama di dalam ayat 30 sampai dengan 32, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 30 sampai dengan 32. Atau boleh salah seorang baca supaya cepat. Satu Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan ayat 30 sampai dengan 32. Baik. Firman Tuhan berkata demikian, 30 sampai 32. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Katakan amin. Dan kemudian selanjutnya 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Yang pertama, apa yang Elia lakukan? Yaitu dia membuat mezbah dari 12 batu. Artinya ini melambangkan 12 suku Israel. Dan ini berbicara tentang unity. Katakan unity. Apa itu unity? Unity yaitu satu kesatuan, satu persatuan, satu kebersamaan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-33 dilanjutkan, Richard, ayat 33. Yang kedua, apa yang Elia lakukan? Ayat
33 firman Tuhan berkata, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Yang kedua, yaitu Elia melakukan apa yang dia lakukan. Ia menaruh kayu api dan meletakkan potongan-potongan lembu. Dan ini potongan lembu yang diletakkan di atas mezbah sebagai korban bakaran. Dan ini berbicara untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang Elia lakukan ayat 34 dan 35, yaitu firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kali. Mereka berbuat begitu untuk ketiga kali. Sampai 3 kali dikatakan demikian untuk menuangkan air. Saudara perhatikan bahwa di dalam pada masa itu ada kekeringan selama 3,5 tahun. Air adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Ya, saudaraku, ini berbicara tentang bagaimana mempersembahkan persembahan yang mahal, berharga kepada Tuhan. Dan setelah itu Alkitab katakan, Elia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan api yang menyambar korban bakaran. Seluruh rakyat yang menyaksikan berteriak-teriak dan bertobat. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Lantas apa relevansinya kisah ini? Hubungannya dengan kisah Elia yang telah kita lihat tadi. Dengan kehidupan kita jemaat yang Tuhan kasihi. Khususnya jemaat Gereja Betel Indonesia Bumi Kranji Plaza. Saudara dan saya yang di tempat ini. Apakah ada yang masih berlaku timpang atau bercabang hati dengan menyembah Baal? Saya katakan tadi, saya yakin tidak ada seorang pun. Namun ada hal yang kita perhatikan, yaitu spirit Baal ini. 3 hal yang harus kita tinggalkan sebagai satu bentuk pertobatan bagi kita. Sekali lagi, 3 hal yang harus kita tinggalkan sebagai bentuk pertobatan dari satu komunitas, gereja, jemaat yang Tuhan kasihi. Yang pertama, yaitu sifat egois dan membenci. Bertobat dari sikap egois, yaitu bertobat untuk mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Jadi kalau masih ada jemaat, pelayan, engkau yang hanya mementingkan diri sendiri, engkau egois. Ini perhatikan. Bertobat dari saling membenci, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hatimu. Jangan ada yang egois. Jangan ada yang saling membenci. Yang mengerti katakan amin. Egois dan membenci adalah satu penghalang. Satu keunitian, satu kesatuan, satu kebersamaan. Elia mengumpulkan 12 batu sebagai satu bentuk unity dari 12 suku bangsa Israel. Tuhan gak suka orang-orang yang egois. Apalagi Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang membenci. Saudaraku, makanya Yesus katakan ketika mengajarkan berdoa kepada para murid-murid. Apa yang dia katakan di dalam Matius 4:6? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bentuk 2 arah. Dan bahkan di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 11 berkata, barang siapa membenci saudaranya,
Ia berada di dalam di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Pesan saya, jemaat dan para pelayan yang Tuhan kasihi. Bukankah kita, tadi saya katakan, merindukan penggenapan janji Tuhan bagi gerejanya. Paradigma yang baru sudah diubahkan dan masuk. Ada satu bagian yang semua komponen di dalam satu gereja itu untuk berjibaku melakukan dan mengerjakannya. Memperhatikan rumah Tuhan. Bait Allah. Dan tidak ada boleh satu keegoisan yang mementingkan diri sendiri. Dan terlebih tidak ada boleh, yaitu saling membenci. Sebab hal itu adalah penghalang dan penghambat adanya satu kesatuan, keunitian. Dan bahkan saya mau katakan hal itu adalah penghambat hidupmu tidak diberkati oleh Tuhan. Hidupmu tidak diberkati oleh Tuhan. Perhatikan, saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu, jangan berlaku egois dan jangan hidup saling membenci. Mari lembutkan hati. Lembutkan hati kita. Supaya kita dapat mampu untuk dapat mengerti orang lain dan mengampuni orang lain. Katakan amin. Saudaraku, unity adalah satu kunci utama bagaimana blessing, berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kitab Mazmur 133 dikatakan bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kita hidup rukun, damai, bersatu. Firman Tuhan katakan, maka kesanalah berkat aku curahkan sampai selama-lamanya. Berapa banyak saudara mau dicurahkan berkat oleh Tuhan? Berapa banyak saudara mau diberkati oleh Tuhan? Rukun, suami istri, jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Suami istri, unity, bersatu dalam rumah tangga. Maka firman Tuhan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, unity di dalam doa, pujian, penyembahan. Saya sering kali katakan, apakah harus sakit, penyakit, dan persoalan masalah yang lebih besar lagi akan terjadi kota bangsa kita ini, baru engkau datang dan mencari Tuhan, engkau punya takut akan Tuhan, ternyata engkau takut mati juga. Selepas pandemi, bagaimana ketika masa pandemi, semua jemaat pelayan Tuhan, anak muda, anak sekolah minggu, tua muda, semua datang. Dan mereka mencari dan mereka terus beribadah dan mereka terus mencari Tuhan. Mereka masuk dalam pujian penyembahan, yaitu doa, rumah doa kita hari Rabu dan rumah doa kita hari Sabtu pagi jam 5. Karena apa? Ya, semoga karena takut Tuhan, bukan karena takut mati. Kalau urusan mati itu tinggal waktu saja. Tapi takut Tuhan. Katakan amin. Mari ambil bagian. Mari masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Mari ikut. Saya merasakan beberapa ibadah belakangan ini. Saya merasakan bagaimana kuatnya Tuhan berpesan.
tentang kebangunan, tentang kegerakan, tentang revival. Saudaraku, kemarin saya melayani, bukan saya melayani, tapi saya mengikuti ibadah persekutuan di kantor pusat kami di Tangerang. Karena saya sudah lama gak datang. Meskipun saya datang terlambat, tapi pada saat itu saya merasakan hadirat Tuhan. Ketika dibuat kelompok 3-4 orang, semua pada mau ikut saya. Saya mau dengan Pak Rudi aja, saya mau dengan Pak Rudi aja. Waduh, saya bilang, ini jadi manusia, jadi ngelihat manusia jadinya, bukan Tuhan. Tapi saya nggak bisa batasi mereka. Saya mau, ya udah kamu sini ya. Akhirnya bergeser. Doa. Dan saya merasakan hadirat. Kalau bukan karena waktu jam kerja itu akan terus alami lawatan Tuhan. Saya percaya itu kegerakan yang luar biasa. Dan saya doakan mereka mengalami hadirat Tuhan. Dan saya bilang, naikkan doamu sebelum saya berdoa bagimu. Naikkan doamu, minta kepada Tuhan. Dengan iman percayamu, berdoa kepada Tuhan. Baru kemudian saya berdoa bagi mereka. Waduh, hadirat Tuhan. Air mata tidak dapat ditahan. Itu jam kerja. Selesai hampir jam 2. Mereka menangis. Dijamah oleh Tuhan. Yang kelompok di sana juga. Kelompok di sana, kalau saya tidak salah ada 4 atau 4 kelompok. Jamah oleh Tuhan. Dan saudara tahu, mereka adalah anak-anak muda. Kemarin Pak Niko juga sampaikan, satu universitas di Kentucky, Amerika. Apa? Asbury ya, supaya saya jangan salah. Soalnya pakai as. Bagaimana kampus ribuan orang dan anak-anak muda, dan hari ke-8 sudah berapa kilometer jaraknya ngantri? 1 kilometer jaraknya ngantri untuk mengikuti ibadah itu. Mereka dilawat Tuhan luar biasa. Saudara tahu, mereka adalah anak-anak yang di bawah 25 tahun. Mereka dilawat oleh Tuhan. Dan saya percaya, kegerakan ini juga pasti akan terjadi atas gereja kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kuncinya unity, doa, pujian, penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan siang dan malam. Katakan amin. Tadi juga saya dengar juga Opung Clara tadi. Dia bilang, Pak Pendeta, kemarin Hela, baliknya Hela, Parumain telepon saya. Dia bilang apa? Karena kan mereka dari seberang. Inang, besok saya mau ikut ke gereja. Cuma 1 orang yang amin. Inang, saya mau ikut ke gereja. Saudara tahu, ini kita sedang masuk dalam satu gelombang kegerakan yang luar biasa. Bagi engkau yang menangkapnya, dan engkau akan menuai dan mengalami berkat dan blessing daripada Tuhan. Dan itu sebabnya anak-anak muda, Tuhan akan pakai saudara. Haus akan Tuhan, menggerakkan hatimu, dan akan memberi lebih lagi bagi Tuhan. Saya tidak pernah minta saudara kita, anak kita, Jason, untuk bawa keyboardnya dibawa ke gereja ini. Tapi karena hati Tuhan, saya percaya itu karena hati Tuhan. Dia tahu, dia bawa keyboard supaya keyboard yang ada di sana di Aston tidak usah dibongkar pasang dan dibawa ke sana kemari. Dan ini akan jadi berkat. Apakah keyboard ini akan menjadi barang-barang ataupun alat-alat ini menjadi barang-barang yang akan kelak, barang-barang yang menjadi tua, berkarat, dan tidak dapat menjadi berkat?
Saudaraku, tempat ini sudah diberikan bagi kita. 24 jam kita pergunakan, silakan. Adakah engkau tergerak untuk membuat supaya tempat menjadi satu center dan tempat kegerakan, penuaian jiwa, di mana jiwa diselamatkan. Orang-orang yang percaya Yesus tetapi mereka tidak menghidupi iman percaya mereka, dan kita bawa mereka datang dan mereka alami Tuhan di tempat ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan berikan buat tempat ini, Tuhan punya rencana yang indah. Namun dibutuhkan satu kesatuan, unity dari kita semua. Katakan amin. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Ini baru satu poin ini. Istri saya udah lihat jam kode. Haleluya. Karena saya kalau suka kelebihan di rumah pasti saya dikasih tahu sama istri saya. Tapi saya tahu karena dia mengasihi saya. Jangan sampai nanti ada jemaat yang angkat supporter di belakang. Pak Pendeta selesai. Tapi saya percaya ketika hadirat Tuhan melawat saudara, maka saya percaya haus lapar akan firman Tuhan, akan Roh Kudus itu akan memenuhi hati saudara, sehingga saudara tidak melihat waktu dan jarak dan tempat, tapi saudara fokus memandang kepada Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Lantas yang kedua, apa yang harus dibuang? Sebenarnya saya mau nyanyi, sungguh alangkah baiknya. Tapi saya percaya dengan iman engkau sudah terima bahwa Tuhan itu baik adanya. Katakan amin. Saya percaya hatimu sudah memuji Tuhan. Katakan amin. Saya percaya pikiranmu sudah ada di dalam pikiran Kristus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita buang? Yaitu supaya bertobat dari perbuatan-perbuatan daging. Supaya bertobat dari perbuatan-perbuatan daging. Saudaraku, Elia memotong dan kemudian potongan-potongan lembu diletakkan di atas mezbah sebagai korban bakaran. Maka saudara dan saya, kita harus bertobat dari segala perbuatan daging yang menuju kepada kebinasaan. Amin. Apa itu perbuatan daging? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkilan, kemabukan, pesta pora. Buang semua itu. Katakan amin. Bertobatlah untuk hal-hal yang demikian. Sebab Alkitab katakan terhadap semua itu, kuperintahkan kepadamu, kuperintahkan kepadamu, kuperintahkan kepadamu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, tidak akan mendapat di dalam kerajaan Allah. Tidak akan masuk surga. Maka perhatikanlah segala perbuatan kita. Saudara, saya tidak tahu apakah masih ada di antara kita atau masih ada yang kita sembunyikan dari hal-hal tadi ini. Itu segala perbuatan daging ini. Dan saya mau bilang, engkau bisa menyembunyikan dan orang tidak melihat, namun ada satu pribadi yang melihat dan menyaksikan itu, yaitu Tuhan kita. Sebab itu, jangan sampai kita menyembunyikan dosa. Yang mau katakan amin. Lambat atau cepat, pasti akan terbongkar. Jangan sampai Tuhan permalukanmu. Kalau masih dipermalukan, puji Tuhan engkau bertobat. Tapi kalau sampai Tuhan katakan selesai hidupmu di dunia ini, engkau kembali. Tapi bukan kembali kepada penciptaan awal, bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tapi engkau masuk di dalam kematian yang tidak, yaitu kematian kebinasaan yang masuk di dalam perapian yang tidak mati-mati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya serius. Saya serius hal ini. Saya minta
saya sebagai hamba Tuhan dan gembala, jangan sampai ada di antara jemaat dan pelayan Tuhan kita masih hidup di dalam kedagingan menuju kebinasan, yaitu di dalam dosa. Saudara ingat bagaimana berita yang begitu panjang ceritanya, kisah seorang jenderal yang akhirnya karena tidak ada pengendalian diri, tidak ada kesabaran, akhirnya menghilangkan nyawa anak buah. Saudaraku, ini satu pembelajaran yang luar biasa. Saudara harus tangkap. Satu saja dari buah roh, dari 9 buah roh itu keluar dan tidak ada dalam hidup kita, maka engkau akan masuk dalam perbuatan daging, yaitu dosa. Maka Rasul Paulus katakan, jika engkau hidup, hiduplah di dalam roh. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Jadi jangan bermain-main. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jika kita hidup, hiduplah oleh roh dan dipimpin oleh roh. Saudaraku, yang ketiga, yaitu masih ada waktu ya, 5 menit, oke baik. Yang ketiga, saudaraku, yaitu meninggalkan, bertobat dari apa sih yang di atas yang Elia lakukan. Elia menyuruh menuangkan 4 buyung air sebanyak 3 kali, disiramkan ke atas korban bakaran itu, padahal air pada saat itu adalah hal yang sangat berharga dan bernilai, tapi kok kenapa kayaknya diporos-porosin gitu loh. Bukankah sifat manusiawi, saudaraku kasih dalam Tuhan, yaitu banyak sekali orang-orang yang punya sifat, yaitu pelit dan kikir. Pelit dan kikir adalah satu sifat yang tidak memiliki kasih dan kepedulian terhadap sesama. Karena lebih mementingkan kepentingan duniawi daripada kepentingan kerajaan Allah. Dan orang pelit kikir hatinya tertutup untuk orang lain dan tertutup bagi pekerjaan Tuhan. Pelit dan kikir adalah orang yang tertutup hatinya bagi sesama dan tertutup hatinya dan pikirannya bagi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ini adalah penghambat berkat Tuhan bagimu. Ini adalah penghambat hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu tidak mengalami satu perubahan. Seperti yang kita Hagai katakan, engkau menabur tapi engkau menuai sedikit. Engkau dapat upah, engkau bawa pulang tapi masuk ke dalam lumbung yang bolong. Mungkin akhirnya penghasilanmu habis untuk biaya obat, pergi ke dokter. Saudaraku, saya harus ingatkan hal ini. Saudara memberi, mempersembahkan persembahanmu, persepuluhanmu, ucapan syukurmu ke gereja adalah engkau sedang memberi kepada Tuhan melalui gereja di mana engkau tertanam, engkau bertumbuh dan engkau semakin dewasa. Tapi orang yang pelit dan kikir, mereka akan bermain dengan pikiran mereka, dengan kalkulasi, perhitungan matematika dunia. 1 tambah 1 adalah 2, ataupun 2 dikurangi 1 adalah 1. Tapi perhitungan kerajaan Allah, 2 tambah 5 adalah 12. Anak kecil itu dia memberi, yang terjadi pelipat gandaan. Roti dan ikan tidak habis. Pemazmur katakan, tidak sekalipun aku melihat orang percaya kepada Tuhan menjadi peminta-minta, menjadi miskin. Tapi yang membuat mereka menjadi miskin adalah cara, yaitu sifat berpikir mereka punya cara
Saudaraku, kitab Amsal, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Dan siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau gereja ini diberkati Tuhan? Saudara mau memperoleh tadi kerinduan yang saya dapat, ya kan, bahwa ada yang pikir kenapa enggak? Saudara mau tempat yang menjadi kerinduan hatimu? Mari ikut tuntunan Tuhan. Mari ikut tuntunan Roh Kudus. Dan percayalah, engkau yang ada di sini akan menjadi saksi bagaimana gereja ini akan menjadi satu tempat center di mana orang mencari Tuhan. Karena di dalamnya ada orang-orang yang mau berubah. Hidup mereka siap dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya jemput para imam musik untuk maju ke depan. Saudaraku, sebagai penutup, kesimpulannya, jangan egois dan jangan membenci. Bangunlah hubungan baik, harmonis, unity bersama. Dan jangan kikir, jangan pelit. Berilah maka kamu akan diberi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab dosa adalah perbuatan daging menuju kebinasaan. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Mari angkat tanganmu kepada Dia. Selama hidup. Amin, 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 amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segala. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Di dalam hidup. Amin, amin, amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama Saya jemput para pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biar musik saja. Saudaraku, sebelum engkau terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, mari buka hatimu. Pandang dan tatap kepada Kristus. Dengan imanmu, melalui roti dan perjamuan kudus ini,
yang adalah lambang dan tubuh darah Yesus, mempersatukan saudara dan saya dalam persekutuan orang percaya. Dan dengan iman, ketika engkau terima roti dan anggur perjamuan ini, sore hari ini, engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang lemah, engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang dalam persoalan dan masalah yang kau sedang hadapi, saya katakan tatap kepada salib Kristus. Jika Yesus dia mati disalibkan, namun dia juga bangkit dari kubur dan hidup. Dosa-dosamu, sakit penyakit, oleh kuasa bilur dan darah Yesus, terima dengan iman, engkau disembuhkan. Dan hiduplah dalam kehidupan yang baru, yang Tuhan kenal, yang Tuhan kehendaki, supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya izinkan saudara sejenak untuk mengutarakannya kepada Tuhan. Apabila masih ada yang kau sembunyikan sore hari ini, mari lepaskan. Mungkin juga tentang pengampunan, kebencian yang mungkin selama ini masih engkau pendam. Sore hari ini engkau sudah dengar pesan firman Tuhan. Ataupun mungkin engkau egois selama ini. Engkau tidak pernah berpikir. Dan engkau tidak pernah memandang dan melihat orang lain. Kesempatan sore hari ini. Ataupun mungkin selama ini engkau pelit dan engkau kikir. Hal itu menjadi penghambat dalam kehidupanmu. Lepaskan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Kau Bapa yang mengasihi, memulihkanku, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rancanganmu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Tuhan Yesus. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh katakan. Kaulah segala Yang sudah dapat, mari bangkit berdiri. di dalam hidup. Ya Tuhan Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
Ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari minumlah. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka mulutmu ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat yang akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah suami, istri, anak-anakmu, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah. Terimalah berkat dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu. terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan.
Seberapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Rudia Siregar yang membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, ya, perpuluhan, bahkan juga ucapan terima kasih, ucapan syukur, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston dan Kenari. Ya, hari Selasa ada 2 terobosan WBI pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Kami mengajak semua para jemaat Tuhan supaya kita hadir bersama-sama di dalam rumah doa kita pada hari Rabu ini. Amin, saudara. Ya. Info kul. Hari Kamis ada kul eklesia di rumah Ibu Rita pada pukul 19, dan hari Kamis ada kul Bible Cikarang masih dalam via Zoom pada pukul 19. Hari Jumat ada kul Daud di rumah Bapak Christian Lau pada pukul 19, dan hari Jumat ada kul Yobel Glory di rumah Opung Kristina pada pukul 19, dan hari Jumat ada kul Betsaida masih di Jeruk Raya pada pukul 18. Kami mengajak semua jemaat Tuhan yang belum terhisap dalam kul supaya kita boleh unity bersama-sama untuk boleh turut ambil bagian dalam kul. Ya, bagi saudara yang rindu boleh menghubungi kul dari Yobel Glory, bahkan juga kul Daud, kul Betsaida, ya, bahkan juga kul anak muda. Amin, saudara. Dan berikut saudara, yaitu hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 ibadah raya masih di Ruko Kenari THB di tempat ini saudara. Dan ibadah kita hanya suatu kali saja, yaitu pukul 16 sampai dengan 17.30 dan disertai sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu lewat pujian penyembahan. Biarlah kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hati-Mu boleh ada di dalam hidup kami saat ini bagi keluarga kami masing-masing Tuhan. Bahkan juga kami mengangkat persembahan kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, supaya boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami yang belum bisa memberi, ajar kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Diberkatilah seluruh aspek hidup. Daripada malapetaka. Mari angkat kedua tanganmu. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga Dengan iman katakan, tidak menimpa aku. pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.